teman-teman. Halo. Halo Nafis. Gimana? Halo guys. Gimana kabarnya, sehat nggak? Alhamdulillah. Sehat dong. Alhamdulillah sehat, baik. Baik. Sedih banget nggak sih kita bakal nggak ketemu sama satu semester ke depan, dan sekalian ketemu bakal cuma bisa video call kayak gini. Iya, sedih banget. Stay at home. Terus kalian selama PJJ susah nggak sih? Kayak ada kendala gitu nggak? Kan bisa pakai app apa aja? Biasanya pakai Zoom, Kayak kita Teams, sekarang. Teams. Iya, kayak Zoom biasa Iya, kayak sih. kita sekarang nggak sih? Terus tau nggak sih gara-gara orang-orang kayak kita sekarang ya work from home, terus PJJ segala macem. Kayak pas aku nyari-nyari tuh datanya sampai aplikasi Zoom meraih keuntungan sampai 66 triliun bekas social distancing COVID-19 ini. Selama ada COVID ini. Iya. Oh, Kan Terus banyak banget. bukan banyak cuma juga. Ya. Zoom doang, Naf. WhatsApp Ada apa pun gitu? naik sampai 1000% dalam video call-nya. Itu menurut Oh iya. di Spanyol. Iya. Karena Keren beberapa banget. matkul kita juga ada yang menggunakan WhatsApp kan. Iya, benar. Terus ngechat gitu kan. Terus kalian tahu gak sih e-commerce di Indonesia, gak di Indonesia juga di dunia bahkan pada naik daun semua. Gara-gara kan banyak negara-negara yang lockdown gitu kan. Jadi orang-orang terus kayak supermarket, minimarket tuh barang udah habis semua, pada ketakutan semua orang-orang. Nah, jadi barang-barang di e-commerce itu banyak banget pada habis. Contohnya misalkan ya kayak di Cina sama di Prancis, di Indonesia juga kan ada tuh yang apa sih namanya, sayur box ya, yang delivery sayur box atau kebutuhan pangan ke rumah kayak gitu, itu lagi naik daun banget. Iya. Sampai kalau nggak salah 600% deh. Nah, cuma Banyak banget gak cuma itu doang. Di e-commerce juga paling banyak nih ya barang-barang yang habis tuh kayak hygiene product, kayak antis, masker, terus itu vitamin C kayak gitu, itu sampai 800% kenaikannya, itu banyak banget sih. Wow. Tapi menurut aku hal kayak gitu punya dampak positif sama negatif juga nggak sih? Iya kayak adanya. Di Gojek sama Grab aja sebenarnya ada dampak negatifnya tuh. 50% dari penumpang orang itu tuh turun 50%-nya. Jadi para driver itu agak kesepian sih, kasihan juga. Iya. Tapi di samping itu mereka dapat job lain tuh. Kan di Gojek kan biasanya kan ada kayak GoSend, terus GoFood, groceries, GoHealth gitu. Kan mereka masih banyak yang lain. Nah, itu bisa dialihin ke situ sih. Dan di GoFood sendiri itu pemesanannya itu udah 30 kali lipat. Bayangin aja. Terus kalau yang di Thailand itu kenaikannya itu udah 31%. Lebih banyak ya? Iya, padahal apalagi semenjak PSBB ya. Kita kan nggak boleh keluar, nggak boleh apa-apa ya, hanya ada di rumah gitu. Nah, itu tuh langsung melonjak tinggi banget. Dan ya sekitar seminggu bisa dapat 34 miliar dolar. Wow. Dolar. Iya sih. Dolar. Itu di Cina sih sebenarnya. Kalau di Indonesia kan masih belum sesignifikan itu ya. Iya, benar. Tapi benar sih kalau kita lihat dari kehidupan sehari-hari, kita kalau mau makan apa-apa pasti GoFood. Iya, karena kan takut juga kan keluar gitu kan. Takut. Iya, terus juga kan langsung jadi, nggak usah masak-masak. Banyak juga. diskon lagi. Bener banget. Benar, ya apalagi di e-commerce banyak banget kan diskon-diskonnya. Iya, terus juga pasti tuh ibu aku nanti sampai saking gabutnya dia ya udah online shopping aja. Jadi yang kayak Shopee, Tokopedia itu juga labanya lagi naik banget. Iya, soalnya ada yang kayak program gratis ongkir segala macam, terus ada yang diskon-diskonan. Banyak banget yang di. Sekarang aplikasi kayak gitu menerapkan diskon jadi banyak banget kan, gara-gara penggunanya juga banyak. Iya. Cuma negatifnya pada kehabisan barang juga sih, si supplier sama penjualnya itu. Iya, dan jadinya nggak ada produksi juga tetap karena yang produksi juga pabrik-pabrik kan pada tutup. Pekerja pada diliburin segala macam juga kan. Iya. Dan juga kaum milenial kayak kita nih yang pada juga apa sih, kan jadi nggak pernah keluar rumah kan, jadi bosan di rumah, jadi kita lebih aktif di sosial media kan, kayak misalnya kita pakai Twitter, Snapchat, bahkan
Instagram gitu ya. Banyak kan. Iya kan? Mengatasi Iya kegabutan. Iya, kayak aku tuh sekarang juga gabut jadi buka-buka TikTok kan. Nah, sekarang tahu nggak sih kalian tuh sekarang pengguna TikTok itu udah sampai 800 juta aktif pengguna di dunia ini. Jadi tuh Oh, juta Wow. satu negara. 800 juta dan mereka tersebar di berbagai kebanyakan Asia sih. Jadi kayak Kamboja, Jepang, Indonesia tuh juga termasuk pengguna TikTok terbanyak loh guys. Malaysia, Thailand, Vietnam, terus banyak banget. Jadi dan aplikasi itu tuh udah di-download sampai 1,5 juta kali loh di App Store sama Google Play. Dan dia tuh menjadi aplikasi yang di-download paling banyak di App Store setelah YouTube, Instagram, Facebook, dan Snapchat. Dan semuanya tuh kayak lucunya, nggak lucu tapi kayak kebetulannya tuh semua sosial media nggak sih, karena dampak dari COVID ini sendiri, dan penggunanya itu 41% merupakan remaja di seluruh dunia kayak kita-kita gini kaum milenial. Dan paling banyak itu pengguna TikTok itu ada di India sejumlah 467 juta pengguna. banyak banget. Sedangkan bahkan pembuat TikTok itu sendiri kan ada Cina ya. Iya. Cina aja tuh penggunanya hanya 173 juta loh. Dan US juga nomor 3 terbanyak itu 123,8 juta. Dan tapi bagusnya di sini adalah TikTok itu dia pendapatannya itu sampai 5 triliun. Lebih berarti. Karena dia menyumbangkan 5 triliun untuk COVID dan 100 miliarnya itu untuk Indonesia. Wow. Baik juga ya, dia kayak donasi juga ya walaupun dapat penghasilan banyak gitu. Respect banget sih sama TikTok. Ya sih, respect sih. Orang-orang banyak banget pada berinteraksi sih, terus juga pada beraktivitas aja, malah pada ya bikin TikTok terus pada berinovasi gitu ya di tengah wabah COVID ini sih gue. Jadi ngembangin gitu, ngembangin bakatnya dia sekalian nari. Iya sih, ini produktif jadi olahraga. Prospek menjanjikan juga nggak sih untuk para pencetus startup gitu. Ini menjanjikan banget, apalagi kalau lagi kayak gini tuh mereka kan high demand banget, terus juga jadi penghasilan mereka tuh langsung naik banget gitu nggak sih. Tapi bagus juga sih Zoom, TikTok kayak gitu-gitu tuh juga yang mereka tiba-tiba melonjak banget sahamnya tuh, mereka langsung kayak banyak yang menyumbang untuk TikTok ini. Terus menurut kalian Netflix udah nonton gak sih? Pasti pada gabut kan di rumah kayak gitu. Iya, benar banget. Pengisi waktu luang banget sih Netflix. Iya sih. Rumah saya lagi azan. Jadi kayak Netflix itu banyak banget loh penggunanya sekarang pas bulan Maret gitu. Kayak meningkat 59 juta, bayangin. Terus sahamnya juga naik. Sahamnya naik jadi $374. Sebelumnya kayak masih di atas $350 gitu di Amerika. Kayak emang work from home ini untuk corona itu nggak sepenuhnya negatif gitu, nggak sepenuhnya membawa dampak negatif gitu. Jadi kayak perusahaan-perusahaan yang di bidang entertainment kayak TikTok, Instagram, Netflix, penggunanya semakin banyak. Konsumen dari mereka kan banyak banget di Indonesia juga ya, seperti Zoom, TikTok, Netflix, dan lain-lain. Makanya Menteri Ekonomi kita nih, Ibu Sri Mulyani itu bakal menarik pajak dari e-commerce, Netflix, sampai Zoom. Dan mereka tuh juga akan melakukan pelebaran defisit anggaran. Waktu itu pernah dengar juga tuh itu. Iya kan? Iya, dari e-commerce itu. Mereka bakal ditarikin pajak. Menarik pajak penghasilan dari startup kayak gitu, karena penghasilan mereka tuh bisa buat membantu mengatasi COVID di Indonesia juga. Ya, apalagi kan juga pendapatan negara juga berkurang kan gara-gara ada yang kayak ekspor impor itu kan terhambat kayak gitu. Bener juga sih dikasihin pajak. Iya. Penerapan lockdown juga kan di beberapa daerah di Indonesia itu juga menurunkan pendapatan daerah kita kan. Iya, benar. Jadi sebenarnya tuh Indonesia tuh sekarang benar-benar lagi diuji sih menurut saya. Jadi warga-warganya itu sepertinya itu lagi dididik untuk mencari cara-cara baru menjadi konsumen gitu. Terus juga kayak mengembangkan layanan dan produk yang inovatif kan. Terus kita bisa lihat kan dengan adanya e-commerce atau semua yang berbasis online, jadi lebih efisien kan, waktunya bener-bener dipakai gitu. Iya, benar. Terus biayanya juga bisa dikurangin.
Dan ini sih seharusnya yang transformasi ini yang harus bisa dimanfaatkan di tengah COVID ini sih. Dampak corona juga mempunyai dampak positif terhadap lingkungan. Lihat aja deh, Jakarta yang tadinya banyak debu, sekarang bersih banget. Iya. Di foto-foto, Polusi di berkurang kan. Polusi benar. berkurang Bagus sampai banget gak sih? positifnya lagi, kita tuh jadi lebih sensitif sama kesehatan, kayak kita tuh jadi sadar dan rajin buat cuci tangan dan lain-lain. Lebih peduli Apa-apa sama cuci tubuh tangan. sendiri gitu lah ya. Iya. Kayak, jadi saya harap sih dampak setelah COVID ini pasti orang-orang jadi lebih bersih kan. Kayak ya kita doakan aja semoga COVID ini cepat selesai. Iya, amin. Iya. Nah, positif juga ada ini kan, para negara juga jadi kerjasama semua, seluruh dunia kerjasama untuk nanganin ini, COVID ini. Iya, WHO. Iya, WHO kayak gitu. Udah abis nih kan masih pada PJJ kan, masih ada kelas ya? Iya, masih. Iya, masih. Hari ini udah selesai sih kalau saya. Ya, kalau gitu kita udahin dulu aja, sampai ketemu lagi via Zoom, dan doain aja semoga COVID cepat selesai biar kita bisa ketemu lagi di kampus. Dadah. Dadah, Sampai jumpa di kelas.